Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rafika Majid bersama aku, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang hidup sederhana. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk upload dan share kegiatan lagi ya teman-teman. Nah, hari ini tuh aku mau bersih-bersih kulkas. Kulkas aku udah berantakan banget, udah buluk banget. Tapi sebelum bersih-bersih kulkas, aku mau masak dulu ya teman-teman. Aku mau masak semur hati ayam, mau masak yang simple-simple aja, yang gampang bikinnya. Karena kalau misalkan udah masak itu udah tenang kayak gitu ya teman-teman ya, udah ada lauk gitu buat makan. Jadi nanti kalau misalkan udah bersih-bersih, udah beres-beres itu udah nggak capek-capek masak lagi ya. By the way, kemarin itu aku sempat beli semur ati ayam di kayak warteg gitu ya teman-teman ya. Dan rasanya tuh enak gitu. Jadi aku inisiatif gitu ya untuk bikin sendiri. Aku emang sering banget kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan habis makan apa, habis beli makanan apa kayak gitu ya, terus misalkan enak dan aku bisa bikin sendiri. Biasanya tuh keesokan harinya aku bikin sendiri kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi masih kayak kebayang-bayang gitu beli semur ati ayam yang kemarin itu rasanya enak banget. Dan ini alhamdulillah juga rasanya nggak kalah enak sama yang kemarin beli. Untuk bumbunya sendiri, tadi aku tuh cuma pakai bawang merah, bawang putih, terus pakai cabai sama kemiri dan ketumbar ya teman-teman ya. Udah cuma itu aja, nggak pakai bumbu aromatik karena emang nggak punya stoknya. Lanjut tadi bumbunya ditumis kayak gitu ya teman-teman ya, nyampe harum baru masukin air dan masukin juga untuk ati amplanya ya teman-teman ya. Untuk ati amplanya nggak aku iris-iris ya teman-teman ya, kayak gini aja utuhan. Dan untuk bumbu pelengkapnya pakai garam, pakai penyedap, terus juga pakai kecap dan aku pakai gula pasir juga ya teman-teman ya, karena tadi tuh aku cicipin rasanya pedes gitu jadi aku pakein gula. Nah, ini alhamdulillah semur ati ampelannya udah jadi. Masakan simple, anti ribet, tinggal cemplung-cemplung aja. Jadi ya semur ati ampelannya. Nah, habis ini aku lanjut mau bersihin kulkas. By the way, tadi tuh aku sebelum masak udah cabut dulu ya teman-teman ya untuk colokan kulkasnya biar si apa namanya esnya yang ada di freezer itu mencair ya itu teman-teman. Nah, ini lanjut aku mau ngeluarin dulu semua isi kulkas sebelum aku lap-lap, aku bersih-bersih. Kalau pakai kulkas satu pintu emang kayak gini ya teman-teman ya, harus sering-sering dibersihin karena cepet banget gitu ya ada kembang esnya di freezernya. Terus di bagian bawah freezernya juga cepet banget jadi kayak gunung es gitu. Beda banget ya kalau misalkan kulkas 2 pintu tuh nggak jadi kembang es kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, ini aku keluarin semua yang ada di freezer, yang ada di dalam kulkasnya. By the way, gimana nih kabarnya teman-teman hari ini pas nonton video aku? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan jalan urusannya, tetap semangat dan harus selalu bersyukur. Ini aku keluarin semua ya teman-teman ya, yang di bagian pintu. Pokoknya semua aku keluarin dulu, nanti bakal aku bersihin. Tapi ntar aku bersihinnya nggak aku cuci kayak gitu ya teman-teman ya. Aku mau lap-lap aja karena aku punya cairan pembersih kulkas kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini yang di bawah freezer itu aku buang dulu, airnya udah penuh. Nih, nah kayak gini aku pasang lagi ya, soalnya ada es yang di dalamnya tuh belum mencair kayak gitu loh teman-teman. Nah, kayak gini nih kalau esnya udah pada rontok tuh. Terakhir aku ngebersihin kulkas kayak gini tuh 2 minggu yang lalu kayak gitu ya teman-teman ya. Emang biasanya segitu, kalau udah lewat dari 2 minggu tuh pasti esnya udah tebel banget, udah kayak gunung gitu. Nah, ini karena yang di freezer itu esnya belum bisa diambil ya. Es batunya belum bisa diambil, jadi ya udah aku diemin aja. Nah, sambil nunggu esnya tuh mencair gitu, aku mau lap-lap dulu, aku mau bersihin dulu di apa ya ini ya, rak-rak kulkasnya, aku lap-lap aja. Nanti yang bagian kotor-kotor yang susah gitu, yang ada noda-nodanya bakal aku bersihin pakai cairan pembersih kulkas ya. Buat aku ngebersihin kulkas secara berkala itu penting banget ya teman-teman ya, karena untuk menjaga kebersihan kulkas biar nggak apa namanya nggak kotor, nggak bau juga, terus terjaga gitu ya kebersihannya. Nah, ini aku pakai cairan pembersih kulkas saja ya teman-teman ya, nggak aku pakein apa namanya nggak aku cuci gitu. Cukup aku lap-lap aja kayak gini, ini tuh udah bersih kayak gitu ya, udah bersih, udah keset, terus juga udah nggak bau lagi kayak gitu ya teman-teman ya. Karena apa namanya
Anak aku tuh kan masih kecil-kecil kayak gitu ya. Kadang tuh kayak beli jajanan, coklat atau apa, terus nggak habis asal naruh aja di kulkas kayak gitu teman-teman ya. Kadang pada tumpah, pada melebar kemana-mana kayak gitu. By the way, jangan salah fokus sama apa namanya ya, lakban item di bawah kulkas aku yang tadi ya teman-teman ya. Itu tuh kulkas aku agak-agak retak gitu loh teman-teman, gara-gara anak aku tuh sering apa namanya, sering bukain kulkas gitu, sering manjat-manjat kulkas, sering duduk gitu si adik, sering ngadem di situ. Ada yang sama nggak sih anaknya tuh sering mainin kulkas, sering masuk-masuk kulkas kayak gitu? Terus di bagian freezer aku juga apa namanya, pintunya tuh udah copot kayak itu ya teman-teman ya. Sebenarnya bisa sih dipasang lagi, cuma sering copot gitu, ya udah nggak aku pakein lagi, biar kayak gitu aja. Yang penting fungsinya masih bisa ya, masih dingin gitu, masih bisa ngebekuin es batu. Pokoknya kulkas aku nih udah uzur banget kayak gitu ya teman-teman ya. Udah banyak minusnya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, selagi masih bisa dipakai, masih bisa digunakan, ya udah dipakai aja. Nggak perlu beli yang baru kalau misalkan belum rusak. Nah ini aku mulai bersihin di area apa namanya, pintu kulkasnya ya teman-teman ya. Nah di bagian ini tuh sering banget kotor karena di apa namanya, sering banget buat tempat naruh jajan-jajan kayak gitu ya teman-teman ya. Susu yang nggak habis, terus makanan-makanan yang apa namanya, yang nggak habis-habis kayak gitu teman-teman, jajanan anak-anak. Nah ini udah kinclong lagi, udah bersih. Lanjut pokoknya semuanya bakalan aku lap-lap aja ya teman-teman ya, pakai cairan pembersih kulkas dari Polki. Ini aku semprot-semprot aja kayak gini, nggak perlu aku cuci-cuci, cukup dilap kayak gini aja. Itu praktis banget ya teman-teman ya. Terus juga ngebersihin kulkas tuh jadi nggak banyak apa namanya, nggak lama gitu loh teman-teman. By the way teman-teman yang nonton video aku nih dari mana aja nih, boleh absen-absen ya di kolom komentar. Dan lagi sibuk ngapain pas nonton video aku? Udah selesaikah pekerjaan rumahnya atau masih beraktivitas sambil nonton video aku? Nah ini aku ngebersihin lagi di area bawah ya teman-teman ya. Tuh di bagian bawah juga ada lagi apa namanya itu, lakban hitam, karena agak retak juga. Biasa ya si adik itu suka naik-naik kayak gitu loh teman-teman ya. Suka kegandulan di pintu gitu loh teman-teman. Pokoknya kalau punya anak kecil itu apa namanya, harus ekstra sabar gitu ya teman-teman ya. Kadang ya pengen sebel, tapi kalau dilihat tingkahnya ya lucu juga kayak gitu. Oh iya, buat teman-teman yang pejuang garis 2, semoga lekas dikasih kepercayaan ya teman-teman ya. Semoga lekas garis 2. Terus berusaha, berdoa, dan juga bersabar ya teman-teman ya. Karena Allah itu pasti bakalan ngasih ke kita, ngasih rezeki anak ke kita itu di waktu yang tepat kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, balik lagi di kulkas. Nah ini abis ngebersihin, langsung aku pasangin lagi ya teman-teman ya. Biar gercep, biar nggak kelamaan gitu. Jadi abis dibersihin aku pasang lagi. Biar nggak berantakan juga. Pokoknya abis aku lap, aku pasang lagi kayak gini. Alhamdulillah di bagian pintunya tuh udah bersih kayak gini. Kayak gini aja udah, menurut aku udah bersih ya teman-teman ya. Kalau untuk karetnya sendiri di pinggir-pinggirnya itu emang susah dibersihin ya teman-teman ya. Aku tuh udah pernah nyoba dan ya kayak gitu aja, nggak terlalu bersih-bersih banget. Paling jalan satu-satunya kalau mau karetnya bersih ya harus ganti karet baru kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ini lanjut aku naruhin botol lagi. Dan aku tadi tuh cek apa namanya, es kembang esnya di freezernya tuh ternyata masih susah diambil kayak gitu teman-teman ya. Dan kalau misalkan lagi susah kayak gitu jangan dicongkel-congkel ya teman-teman ya. Kadang kan aku juga gemes gitu kalau misalkan udah tinggal sedikit tapi nggak bisa, pengen dicongkel gitu. Tapi kan nggak boleh ya, nanti bisa merusak kulkas itu sendiri. Nah sambil nungguin kembang esnya tuh agak mencair gitu, bisa diambil, aku lap-lap dulu untuk rak-rak selanjutnya ya teman-teman ya. Rak-rak yang di dalam kulkas aku lap-lap kayak gini aja. Aku semprotin pembersih kulkas dari Polki tadi. By the way, di tempat teman-teman gimana nih? Udah pada turun hujan belum? Kalau di sini di tempat aku di Cikande, Serang, Banten tuh masih panas ya teman-teman ya, belum ada hujan lagi. Dan aku lihat di apa namanya, di beberapa daerah, di beberapa tempat tuh udah mulai turun hujan kayak gitu ya. Semoga aja nular sampai ke sini, nyampe ke Serang, biar adem gitu ya. Karena udah lama banget nggak hujan. Terakhir kali tuh mungkin udah 1 bulanan yang lalu. Itu aja sebentar doang kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut di video. Abis aku lap-lap raknya, aku bersihin semuanya, aku lanjut nata lagi ya teman-teman ya. Aku susun lagi barang-barang yang ada di kulkas aku tadi. Ini tuh nggak banyak ya teman-teman ya barang-barang aku, karena aku tuh belum belanja.
Rencananya besok tuh aku mau belanja sayuran kayak gitu loh teman-teman. Jadi makanya ini tuh di sore harinya gitu aku mau bersih-bersihin dulu sebelum aku taruh-taruh buat sayuran kayak gitu ya. Nah ini aku bersihin juga untuk wadah-wadahnya. Tadi tuh kan ada kayak air-airnya gitu ya. Aku lap-lap biar kering. Terus semuanya aku masukin lagi ke dalam kulkas. By the way itu apa namanya, kembang es yang ada di dalam freezer itu belum mencair juga kayak gitu teman-teman. Ya udah ini pokoknya aku lanjut ngebersihin semuanya ya. Ini tuh bagian bawah gitu. Aku lap-lap juga. Pokoknya semuanya aku bersihin. Ini udah selesai aku ngebersihinnya, lanjut aku taruh lagi kayak gini. Dan aku mau masukin sayuran-sayuran yang udah aku keluarin tadi ya teman-teman ya. By the way, ini tuh ada mangga, kemarin aku dikasih sama teman aku. Belum aku apa-apain, rencana itu mau aku serut gitu ya. Tapi ya tinggal apa namanya, cuma jadi wacana gitu, sampai sekarang belum tereksekusi gitu ya teman-teman ya. Terus ini tadi pagi banget ya, itu ada abah-abah penjual terong gitu, katanya habis panen sendiri. Satu plastik penuh segitu harganya cuma Rp5.000 aja teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah dapet sayuran murah. Padahal kalau misalkan beli di warung sayur itu 4 biji aja tuh 5.000 gitu loh teman-teman. Dan ini ada sayuran aku juga, ada kangkung, belum aku petik-petikin gitu, masih kayak gitu aja, masih utuhan. Yaudah aku masukin kayak gini aja karena aku belum sempat metikin kayak gitu ya teman-teman ya. Terus ini ada juga paket sayur sop. Aku kayak giniin aja ya teman-teman ya. Pokoknya aku rapi-rapihin aja sebisa aku. Terus ini ada tahu juga. Tadi tuh kan masih di plastik ya. Sekarang aku pindah ke wadah kayak gini biar lebih rapi ya teman-teman. Dan tadi tuh aku beli apa namanya pisang juga ya teman-teman. Kalau pisang aku taruh di luar kayak gini aja. Oke, ternyata kembang esnya, ini gunung esnya yang ada di freezer udah bisa diambil kayak gini. Masya Allah besar banget ya. Alhamdulillah kalau misalkan udah waktunya tuh ya gampang banget diambilnya teman-teman ya, nggak perlu dicongkel-congkel. Nah kayak gini teman-teman, banyak banget ya kembang esnya udah kayak gitu. Terus ini aku lanjut bersihin juga di freezernya, aku lap-lap. Nah habis aku lap aku taruh lagi untuk stok apa namanya ini ya, daging ayam aku, ada daging ayam sama bakso aku taruh di freezer kayak gini. Alhamdulillah udah bersih semua kulkas aku. Lanjut aku mau colokin lagi ya, mau aku nyalain lagi kulkasnya. Alhamdulillah udah bersih, udah enak dilihat lagi gitu ya teman-teman ya, nggak kayak pas sebelum dibersihin itu udah buluk banget kulkas aku. Udah buluk, udah kotor, udah penuh dengan kembang es. Nah seperti ini kulkas aku pasca dibersihin ya teman-teman ya. Alhamdulillah jauh lebih rapi, jauh lebih tertata kayak gitu ya. Nah habis ini aku juga mau lap-lap di area luar kulkas ya teman-teman ya, biar kulkasnya itu bersih luar dan dalam. Terima kasih ya teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai. Makasih juga buat teman-teman yang udah sering banget ngebagiin video aku di tab komunitasnya. Dan semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video aku ya teman-teman ya. Ambil baiknya dan buang buruknya ya teman-teman. Oke, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.